data pada program aplikasi SPSS. Dimana di sini aku udah siapin beberapa variabel buat penelitian yang di dalamnya terdapat uji-uji. Nah, nantinya uji ini kita akan lihat apakah valid atau enggak. Nah, teman-teman semua jangan lupa ikuti videonya dari awal sampai akhir. Oke, selanjutnya di sini aku mau kasih tahu kalau aku juga udah siapin data-data dari perusahaan yang mau aku analisis. Di sini aku mau analisisnya yang regresi linear berganda. Di sini kan analisis regresi linear berganda itu kita menganalisis data dari beberapa perusahaan dan nanti yang kita amati itu dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, di sini aku ambil judul penelitiannya itu pengaruh continuous improvement, value stream, just in time, dan balance scorecard terhadap lean accounting pada perusahaan manufacturing di Indonesia. Nah, pertama-tama di sini kita buka dulu program SPSS-nya. Nah, di sini juga aku udah nyiapin data-data yang udah aku sediain yang isinya terdapat 5 variabel seperti yang udah aku sebutin tadi. Nah, intinya itu variabel-variabel yang ada dalam Excel ini kita copy paste ke dalam program SPSS-nya untuk kita running data. Nah, setelah masuk ke dalam program SPSS-nya, kita akan menemukan tampilan work file pada SPSS. Pertama-tama kita klik variabel view, yang dimana nanti kita akan memasukkan butir pernyataan kuesioner yang akan kita uji. Di sini aku udah masukin beberapa variabel yang ada di Excel tadi. Lalu di sini juga teman-teman harus perhatikan bahwa measure itu dalam posisinya scale ya. Lalu untuk desimalnya kalau misalnya dia ada bertuliskan angka 2, itu teman-teman ubah menjadi 0 aja biar dia nggak ada desimal. Lalu setelah teman-teman sudah memasukkan variabel view, lalu teman-teman beralih ke data view untuk memasukkan data pernyataan yang sudah dipersiapkan dengan cara meng-copy paste angka-angka yang ada di Excel tadi ke program SPSS-nya. Nah, teman-teman lakukan secara bertahap sampai selesai. Oke, setelah data semuanya kita input, lalu kita ke tahapan selanjutnya nih. Tahapan selanjutnya itu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, pertama-tama teman-teman harus melakukan uji validitas terlebih dahulu. Pertama kita mencari menu analisis, lalu klik scale, lalu klik reliability analysis. Nah, nanti di sini akan muncul kotak dialog reliability analysis. Nah, untuk blok butir penyataannya untuk setiap variabel itu contohnya itu variabel LE1 sampai 8. Jadi kita coba dulu untuk variabel LE, lalu kita masukkan ke kotak items. Setelah butir pernyataan LE1 sampai 8 kita masukkan ke kotak items, lalu kita ke menu model dalam kondisi alpha. Jangan dalam pilihan yang lainnya, tetap dalam kondisi alpha, lalu kemudian kita klik statistik. Akan muncul kotak dialog reliability analysis statistik. Nah, di sini nanti teman-teman harus centang bagian scale if item delete pada kolom descriptive for. Lalu nanti di kolom inter item centang juga di bagian correlation. Nah, ini juga harus teman-teman perhatiin karena ini bagian penting untuk melakukan ujinya. Nah, setelah itu, setelah keduanya dicentang, lalu teman-teman klik continue dan klik OK. Nanti akan muncul output yang dihasilkan, yaitu uji validitas variabel LE atau variabel G. Di sini nanti yang kita lihat itu item total statistiknya. Nah,
sebagai penjelasan, ini kan tabel dari validitas variabel LE, yang mana nilai validitas butir penyataan yang kita uji coba tadi. Nah, butir pernyataan LE ini dianggap valid kalau misalnya nilai corrected item atau total correction-nya ini melebihi R-table. Teman-teman bisa melihat patokannya itu melalui tabel R. Jadi di sini bisa kita lihat pada LE 4 itu 063, yang mana di situ butir pernyataan LA4 ini nilai R-nya itu kurang dari 0,197 yang bisa teman-teman lihat pada tabel R. Jadi butir pernyataannya itu tidak valid. Nah, sedangkan untuk butir pernyataan selain LE1 dan LE4 itu nilai R-nya itu dihitung lebih dari tabel R atau lebih dari 0,197, maka butir pernyataannya itu dianggap valid. Nah, sebagai catatan di sini uji validitas itu berguna untuk mengetahui kevalitan atau kesesuaian kuesioner yang kita gunakan untuk memperoleh data dari para responden yang kita tuju tadi. Nah, jadi untuk butir pernyataan yang gak valid itu mesti kita perlu lakukan atau penggantian butir pernyataan dengan pernyataan yang baru. Jadi mungkin nantinya bisa juga dengan menghapus butir pernyataan dalam olah data SPSS-nya. Setelah kita coba uji variabel LE1 sampai 8, kita bisa mencoba variabel lainnya. Apakah variabel-variabel lainnya itu valid atau tidak. Oke, kita akan lanjut variabel yang lainnya. Sama seperti variabel LE tadi, caranya juga sama. Teman-teman bisa cek apakah angkanya sesuai dan menunjukkan valid atau tidak. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner, lalu kita melakukan analisis statistik deskriptif. Nah, langkah pertama itu yang harus dilakukan dalam analisis statistik ini, kita harus membuat variabel penelitian dan memasukkan skor total keseluruhan data kuesioner yang sudah kita siapkan tadi. Nah, nanti untuk skor keseluruhannya itu kita copy paste ke dalam program SPSS-nya. Nah, seperti biasa, teman-teman harus membuka Word file yang baru. Lalu, seperti biasa, kayak yang pertama tadi, teman-teman klik variabel view-nya terlebih dahulu. Nah, nantinya itu teman-teman akan membuat atau memasukkan variabel yang mana yang akan teman-teman teliti. Setelah semuanya kita masukkan, pastikan juga di sini untuk measure-nya dalam posisi scale ya. Untuk desimalnya juga dalam posisi 0, jadi tidak sebenarnya ini opsional sih mau ada desimal atau tidak, tapi di sini aku desimalnya aku nolkan aja. Oke, kalau udah selesai semua kita masukkan variabelnya, lalu kita klik data view yang sebelahnya untuk memasukkan data variabel yang sudah kita persiapkan tadi dengan copy paste.
untuk kita ambil skornya aja ya. Jadi setiap variabel Y X1 sampai X4 itu kita ambil bagian skornya aja. Oke, seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke tahap analisis statistik deskriptif. Nah, untuk pertama-tama teman-teman itu harus masuk ke menu analisis, lalu kemudian klik deskriptif statistik. Nah, lalu di bagian ini teman-teman pilih deskriptif. Nah, nanti akan muncul tabel deskriptif. Di tabel deskriptif ini teman-teman nantinya akan memasukkan variabel-variabel tadi seperti Y, X1 sampai X4 ke dalam kotak variabelnya. Nah, setelah semuanya teman-teman masukkan, teman-teman langsung klik options ya untuk melakukan pengaturan. Di sini teman-teman pada tabel descriptive option, teman-teman harus memperhatikan apa saja yang harus dicentang. Di sini pada kolom descriptive optionnya teman-teman harus centang bagiannya. Di bagian dispersion teman-teman juga harus centang standar deviasi, minimum, maksimum. Lalu pada distribution teman-teman harus centang keduanya, yaitu bagian kurtosis dan bagian skewness. Untuk display ordernya tetap pada variabel list ya. Lalu setelah semuanya centang, teman-teman itu klik continue, lalu kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul output deskriptif statistiknya. Di sini teman bisa melihat berapa minimum, maksimum, mean, standar deviasi dan skewness-nya dan kurtosis. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini merupakan jenis regresi linear OLS. Di sini ada 5 tahapan uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yang ketiga ada uji multikolinearitas, yang keempat ada uji autokorelasi, dan yang kelima ada uji linearitas. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas itu merupakan uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sih sebaran sebuah data itu. Nah, oke, kita langsung mulai aja ya. Pertama-tama teman-teman harus klik bagian menu analisis, kemudian langsung klik regression, lalu klik linear. Oke, setelah muncul seperti itu sebelumnya, teman-teman akan muncul kotak dialog yang bertulis linear regression. Kemudian nanti di bagian kolom dependent dan independent ini teman-teman harus menyesuaikan variabel-variabel yang akan dimasukkan. Jadi untuk variabel dependent itu teman-teman harus memasukkan variabel Y, sedangkan untuk independent teman-teman harus memasukkan variabel X1, X ke kolom yang sesuai. Selanjutnya teman-teman klik tombol plots. Nah, nantinya di sini teman-teman harus mengisi kolom Y dan X pada pilihan yang sesuai. Nah, untuk kolom Y itu teman-teman isi SRESID. Lalu kotak X teman-teman isi dengan ZPRID. Nah, setelahnya untuk menu pilihan standar residual plots-nya teman-teman centang keduanya ya, histogram dan normal probability plots. Nah, setelah itu teman-teman klik continue lalu klik OK. Oke, teman-teman di sini kita bisa lihat sudah muncul sebuah grafik yang mana grafik ini menunjukkan grafik histogram dependent variable Y. Nah, di sini di grafik histogram ini dapat kita tarik kesimpulan
datanya itu berdistribusi normal. Nah, kenapa? Karena kita bisa lihat dari grafik histogramnya itu memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Tarik ke bawah sedikit, di sini terdapat grafik plot atau dependent variable pada Y. Di sini teman-teman kita bisa lihat dan kita bisa tarik kesimpulan dari garis lurusnya itu menunjukkan dari yang ada pada grafik di plot ini mengikuti dan mendekati garis diagonal. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada ujung normalitas ini dengan menggunakan kedua grafik ini teman-teman itu harus teliti, harus berhati-hati karena mungkin di sini juga akan menimbulkan kekeliruan teman-teman kalau misalnya teman-teman tidak berhati-hati. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang mana uji ini untuk meyakinkan tadi yang telah kita uji kedua grafik tadi untuk lebih meyakinkan apakah benar uji yang kita lakukan itu sudah sesuai. Oke, pertama-tama langkahnya itu teman-teman harus mengubah datanya dulu ke dalam bentuk unstandardized residual. Pertama-tama caranya itu klik analisis, oke, lalu klik regression, lalu klik linear. Nah, nanti akan muncul kotak dialog dengan nama regression. Lalu selanjutnya itu teman-teman harus menyesuaikan variabel-variabel seperti yang sebelumnya. Oke, setelah klik tombol save maka akan muncul lagi kotak dialog. Di sini yang namanya linear regression save. Nah, di sini teman-teman perlu mencentang unstandardized. Lalu nantinya teman-teman abaikan aja kolom yang lain karena di sini cuma centang satu aja. Lalu selanjutnya kita klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini nanti di work file-nya akan muncul res 1. Di sini teman-teman abain aja karena kita nggak perlu melihatnya. Lalu langkah selanjutnya itu kita klik analisis lagi, lalu klik non parametric test. Nanti di sini kita klik lagi legalisi dialog, kemudian klik submenu 1 sampel KS. Akan muncul kotak dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, nanti selanjutnya itu kita akan mengisi kotak tes variabel listnya itu dengan variabel unstandardized residual res 1. Pada bagian test distributionnya ini kita centang ya di bagian normal. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tabelnya itu kan di interpretasinya itu di bagian asif sig 2 Thailand. Nah, di sini asumsinya itu kalau misalnya angkanya itu di atas 0,05, maka distribusi datanya itu dinyatakan memenuhi asumsi normalitas atau datanya itu berdistribusi normal. Nah, kalau sebaliknya misalnya nilainya itu di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Nah, di sini karena dia 0,23 jadi dia diinterpretasikan normal. Oke, selanjutnya kita akan mulai ke uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini merupakan uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Nah, uji ini juga salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Nah, nanti uji heteroskedastisitas ini akan ada dua uji lagi. Yang pertama itu uji Gleiser, yang kedua itu grafik scatter plot. Oke, langsung aja. Oke,
Oke, yang pertama kita akan melakukan uji Glaser. Yang pertama-tamanya sama kayak awal tadi, kita klik analisis, lalu kita klik regression, lalu klik linear. Nah, nanti akan muncul kotak dependen yang udah terisi dengan variabel Y dan isi kotak independennya dengan variabel X1 sampai X4. Lalu kemudian save. Nah, nanti akan muncul jendela dialog linear regression save. Nah, di sini kolom residualnya teman-teman centang pun standar basic. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Oke, nanti output di work file-nya akan muncul res1 itu teman-teman. Oke, setelahnya teman-teman klik dulu pada bagian transform, lalu klik compute variable. Nah, di sini nanti akan muncul lagi jendela dialog compute variable. Nah, nanti pada kolom target variabelnya ini nanti teman-teman klik res2. Lalu pada kolom numeric expression-nya teman-teman ketik ABS underscore res dalam kurung res underscore 1 gitu. Oke, lalu teman-teman klik OK. Oke, klik analisis, kemudian klik regression, terus pilih klik linear. Nah, nanti muncul kolom linear regression ya. Jadi di sini yang perlu teman-teman ubah itu adalah kotak dependennya itu variabel Y-nya dikeluarkan, lalu teman-teman ganti dengan res2. Kemudian klik OK. Oke, selanjutnya akan muncul output koefisien. Di sini teman-teman kita bisa lihat tabel koefisiennya. Di sini kesimpulannya kita lihat dari yang tabel sig ya, yang bagian sig. Di sini kalau misalnya nilai signifikansinya sig itu lebih dari 0,05, jadi tidak akan terjadi heteroskedastisitas. Oke, kita akan melakukan uji yang terakhir dari uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik scatter plot. Di sini kita klik analisis seperti biasa, lalu kita klik regression, lalu klik linear. Nah, nanti di sini akan muncul kotak dependen dengan kolom dependen dan independen ya, yang berisi variabel Y dan X. Nah, setelah itu teman-teman di sini klik plots, lalu kemudian akan muncul jendela dialog linear regression plots. Nah, di sini isi kolom Y-nya dengan slash ID dan isi kolom X-nya dengan CPRN. Lalu klik continue. Oke, setelah kita atur settingan tadi itu, maka akan menghasilkan output scatter plot dependent variable Y. Di sini teman-teman bisa lihat gambar dari titik-titik ini menyebar secara acak, jadi tidak membentuk sebuah pola tertentu. Yang artinya titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Nah, bisa kita simpulkan di sini ya. Jadi model regresi itu tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga model regresinya itu dinyatakan valid sebagai alat untuk penelitian. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Nah, di sini mungkin akan menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam model regresi bergantian. Nah, kita itu di sini nantinya akan melihat Gaussian correlation-nya antara variabel bebas dan nilai 50 tolerance. Berikut caranya menggunakan SPSS. Dan yang pertama itu klik analisis, kemudian klik regression, lalu klik linear. Oke, selanjutnya
muncul jendela dialog linear regression. Nah, di sini udah tetap ya variabel y-nya berada di dependen dan x1 sampai x4-nya berada di independen. Nah, setelah itu klik statistik, nanti akan muncul lagi jendela dialog linear regression statistik. Nanti di sini teman-teman centang pada bagian deskriptif dan collinearity diagnostik ya. Kemudian klik continue lalu klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat akan muncul output percent correlation. Di sini bisa teman-teman lihat tabel ini tidak menunjukkan adanya korelasi ya yang lebih besar dari 0,8. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang kita teliti atau yang akan kita teliti. Nah, untuk tabel VIP dan toleransinya pada tabel koefisien, di sini kita bisa lihat pada tabelnya itu kalau nilai VIP-nya itu kurang dari 10 dan nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,01. Jadi kita simpulin aja kalau di sini enggak ada masalah sama multikolinearitasnya. Oke, yang terakhir kita akan melakukan hipotesis. Oke, yang pertama kita klik analisis, kemudian klik regression, lalu klik linear. Nah, lalu akan muncul kotak dependen ya. Di sini sudah sesuai variabelnya y pada dependen, kalau independen pada x1 sampai x4. Kemudian langsung aja kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel uji ANOVA, uji kelayakan modelnya dari ANOVA. Di sini bisa teman-teman lihat hasilnya ya. Oke, segitu aja untuk video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi melakukan penelitian. Untuk penelitian yang aku pakai tadi itu menggunakan program SPSS. Jadi kalau teman-teman yang lagi butuh penelitian yang pakai program SPSS bisa lihat video aku sebagai panduan. Jadi terima kasih sudah menonton. Nantikan video aku selanjutnya ya. Dadah.